kembali lagi di video pembelajaran. Pada video kali ini tentang mata kuliah metode numerik. Jadi yang menjadi pokok bahasannya adalah terkait interpolasi dan regresi. Jadi nanti di awal akan dijelaskan terlebih dahulu pendahuluannya, permasalahan yang sering muncul seperti apa terkait interpolasi dan regresi. Kemudian nanti dilanjutkan pada video berikutnya tentang beberapa jenis interpolasi, ada interpolasi lanjar, kuadratik, kubik, dan akan terus dilanjutkan pada jenis interpolasi lainnya. Nah, untuk sebagai pengantarnya, jadi kenapa sih bisa muncul interpolasi, istilah interpolasi? Sebagai ilustrasinya di sini diberikan sebuah pengukuran fisika yang telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara tegangan yang diberikan kepada baja tahan karat dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Jadi di sini akan diuji, diberikan tegangan, kemudian akan diukur kapan waktu baja tersebut patah. Jadi diberikanlah data-datanya pada saat tegangannya dengan satuan tegangannya kilogram per milimeter kuadrat, tegangannya 5, kemudian waktu patahnya adalah 40 dalam satuan jam. Jadi ini satuannya, yang satu satuannya jam, ini satuannya jam, kemudian tegangan itu satuannya adalah kilogram per milimeter kuadrat. Nah, pada saat tegangannya 5, waktu patahnya 40 jam. Tegangannya 10, waktu patahnya 30. Dan seterusnya ketika tegangannya itu adalah 40, maka waktu patahnya adalah 15 jam. Nah, perhatikan di sini tegangannya sudah ditentukan. Tegangan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, masalah yang sering muncul adalah dengan data tersebut adalah bagaimana menentukan nilai di antara titik-titik diskrit tersebut tanpa harus kita melakukan perhitungan ulang. Misal dari tabel tersebut kita pengen tahu waktu patahnya jika tegangan yang diberikan kepada baja itu adalah di antaranya, misalkan pada saat tegangannya 12, nah waktu patahnya berapa? Nah, masalah ini tentunya ketika kita melakukan pengukuran ulang, tentunya akan memakan waktu yang pertama, kemudian memakan biaya yang pasti. Nah, bagaimana caranya kita sudah punya data ini, tapi kita pengen tahu nilai di antara titik-titik diskrit yang diberikan, di antara titik-titik tegangan yang diberikan. Jadi kalau tidak diberikan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan, nah itu gimana kasusnya? Tanpa kita perlu melakukan pengukuran ulang. Nah, salah satu solusinya adalah dengan mencari fungsi yang sesuai. Jadi, mencari fungsi yang dapat mencocokkan titik-titik dalam tabel berikut. Tentunya tantangannya mencari fungsi tidak semudah yang dibayangkan. Bukan berarti mencari fungsi artinya kita menemukan misalkanlah fungsinya fx sama dengan x. Tentunya tidak semudah itu karena akan dilihat hubungannya dulu. Nah, salah satu solusinya tadi mencari fungsi. Nah, pendekatan seperti ini dalam metode numerik dinamakan pencocokan kurva atau curve fitting. Jadi, kita mencari fungsi, kemudian nanti tentunya akan mendapatkan kurva. Nah, dari situ kita lihat kecocokannya, mencocokkan kurva tersebut. Nah, fungsi yang diperoleh dengan pendekatan ini merupakan namanya fungsi hampiran. Nah, karena fungsi hampiran artinya nilai fungsinya tentu tidak setepat nilai aslinya, nilai sejatinya, karena dia di sini berupa hampiran, jadi tidak pasti selalu tepat pada nilai sejatinya. Nah, namun cara ini tentunya sudah bisa dikatakan sudah mencukupi, karena nantinya formula yang diperoleh itu benar-benar menghubungkan dua besaran fisik yang sulit ditemukan. Artinya dia benar-benar menghubungkan si tegangan dan waktu patah tersebut. Nah, fungsi dari pencocokan kurva itu dia fungsinya, ini fungsi yang berbeda ya, bukan fungsi dalam matematika. Fungsi dari pencocokan kurva itu ada dua. Yang pertama, kita bisa menghitung nilai fungsi. Nah, fungsi ini bukan fungsi istilah matematika, fungsi kegunaan. Nah, fungsi ini adalah fungsi pada matematika, istilah matematika.
Yang kedua adalah mempermudah perhitungan numerik yang lain, seperti menghitung nilai turunan dan integral. Jadi dengan menggunakan kurva tadi, fungsi lainnya adalah kita dapat mempermudah perhitungan numerik seperti menghitung nilai turunan dan integral. Misal, kita punya fungsi f(x) sama dengan ln 2 akar x min 4x kuadrat dipangkatkan 3 dibagi akar 1 plus 2x pangkat 5. Nah, sekarang coba tentukan turunan fungsi tersebut. Misalkan di x sama dengan s, x sama dengan a ya harusnya. Ini x sama dengan a, yaitu berarti kita sama saja mencari f aksen a. Nah, ditanya berapa turunannya. Atau misalkan ditanya diminta untuk menghitung nilai integralnya pada selang 0,1. Maka kita sama saja dengan mengintegralkan fungsi tersebut tadi. Dengan batas selangnya 0 sampai 1. Nah, ini tentunya kalau kita integralkan secara langsung, seperti yang sudah kita dapat sebelumnya, akan lebih sulit. Nah, salah satu yang dapat membantu adalah tadi dengan pencocokan kurva, di mana fungsinya dapat mempermudah perhitungan numerik yang lain, seperti menghitung nilai turunan dan integral. Nah, solusi dari nilai turunan integral tadi adalah salah satunya menyederhanakan fungsi f(x) tadi menjadi bentuk polinom atau Pn pangkat Pnx yang berderajat kecil sama dengan n. Jadi, didekati f(x) approximation, artinya didekati dengan polinomial berderajat n. Dalam hal ini polinomialnya umum ya kita definisikan seperti berikut. Jadi Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 sampai Anx pangkat n. Nah, mencari turunan atau integral dari fungsi polinom tentunya lebih mudah. Sudah kita tahu kalau misalnya f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n ax pangkat n-1. Contoh, f(x)-nya adalah x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x pangkat 3 kurang 1, yaitu 3x pangkat 2. Kemudian untuk integralnya integral dari x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Berarti di sini integral dari fx dengan fx-nya sama dengan x pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4 plus c. Nah, ini tentunya akan jauh lebih mudah ketika fungsi tersebut didekati dengan polinom berderajat n, atau Pnx yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita bisa menggambarkan fungsi tersebut dan mengambil beberapa titik-titik dari fungsi yang kita sudah tentukan. Jadi, untuk membentuk polinom tersebut, kita mengambil beberapa titik diskrit yang dari fungsi f. Titik-titik tersebut secara alami direpresentasikan dalam bentuk tabel nantinya. Nah, selanjutnya titik-titik tersebut dicocokkan untuk menentukan polinom yang menghampiri fungsi aslinya. Maksudnya apa? Jadi, kita dari fungsi tersebut, nanti kita bisa tentukan grafiknya. Misalkan ada grafik yang seperti ini. Kemudian, ada grafik yang seperti ini. Nah, nanti kita hitung. Jadi, kita sudah punya data tabel. Ini grafik fungsinya. Fungsi Y misalkan. Ini fungsi Z misalkan ya. Atau kita ganti tidak usah Y, tidak usah Z. Jadi, ini misalnya fx saja. Nah, ini misalkan Zx lah katakan. Jadi, di sini, saat saat X-nya sama dengan 1, nanti Y-nya atau X-nya sama dengan di sekitaran sini. Nanti kita bisa hampiri di sekitaran sini. Nah, dari sini makanya kita bisa dapat, dia berada di sekitar fungsi yang kita maksud tadi. Kemudian juga untuk yang ini, kita bisa lebih dekat, misalnya, di sini. Titik-titiknya, titik-titik diskrit yang sudah kita punya. Jadi, sudah data dalam tabel tadi, kita bisa tuangkan dalam seperti ini. Jadi, awalnya ceritanya mundur sebenarnya. Dari tabel tadi kan kita punya, titik-titiknya, tegangannya sama dengan 5, berarti dia waktu patahnya misalnya 40 gitu. Misalnya di sini. Kemudian seterusnya titik-titik ini di sini.
seperti berikut. Nah, bagaimana caranya adalah kita menghampirinya dengan fungsi tadi. Fungsinya misalkan kita dapat fungsinya garis lurus tadi. Oh, kita dapat fungsinya seperti ini. Nah, bagaimana cara interpolasinya? Menduganya adalah ya udah kita dekati, misalnya oh titiknya di sini, misalkan katakan di sini 22. Oh, berarti dia di sekitaran sini nih nilainya. Gitu. Nah, ada dua, ada yang berupa seperti ini, gambar A, ada juga yang gambar B. Gambar A itu cenderung dengan pencocokan kurva dengan regresi. Gambar B itu dengan interpolasi. Nah, tentunya regresi dan interpolasi ini dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, nah pencocokan kurvanya dengan regresi biasanya digunakan metodenya adalah regresi kuadrat terkecil. Jadi mengambil selisih dari data aslinya, data pada tabel dengan fungsi yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan lagi untuk yang satu yang regresi tadi, kita punya garis regresinya, kemudian titik-titik di sekitar ini. Nah, metodenya adalah regresi kuadrat terkecil. Dengan prinsipnya, prinsip regresi kuadrat terkecil adalah meminimumkan jumlah kuadrat galat. Jadi di titik ini kita hitung jarak dari titik ini ke garis regresi. Kita hitung jarak ini. Kemudian setiap titik diskrit ini kita hitung jaraknya. Jarak ini maksudnya apa? Oh, jarak ini inilah yang dinamakan galat. Selisih dari data asli dengan data prediksinya. Nah, prinsipnya adalah regresi kita meminimumkan jumlah kuadrat galat. Artinya kita mencari garis regresi yang menghampiri sangat dekat dengan data aslinya. Nah, itu untuk yang regresi. Nah, kita juga punya tadi yang B adalah yang interpolasi. Jadi tentunya kalau interpolasi dia berbeda. Kalau plot interpolasi kalau kita gambarkan tadi adalah dia lebih mengikuti. Tapi tentu saja tidak pasti tepat di situ, tapi dia lebih mengikuti titik-titik data aslinya. Nah, bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva cocokannya dibuat melalui setiap titik. Persis sama kalau kurva fungsi yang sebenarnya melalui tiap titik tersebut. Jadi, kita katakan di sini bahwa menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi, bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi. Jadi, kalau titik-titik tersebut, kalau fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, maka polinom tersebut adalah polinom interpolasi. Artinya, kalau garis merah ini berupa polinom, fungsi polinom, maka namanya polinom interpolasi. Nah, pekerjaan menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom dinamakan dengan interpolasi polinom. Jadi berbeda ya, ada yang namanya polinom interpolasi, ada namanya juga interpolasi polinom. Polinom interpolasi adalah ketika fungsinya yang digunakan adalah fungsi polinom. Tapi caranya, pekerjaannya yang melakukan interpolasi titik data dengan sebuah polinom baru dinamakan dengan interpolasi. Artinya ini verbnya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi selain dengan polinom, interpolasi titik-titik data juga tidak harus dengan polinom ya. Di sini kan yang dikenal istilahnya polinom interpolasi polinom, tapi tidak mesti dengan polinom. Ada juga interpolasi titik-titik data dapat dilakukan dengan fungsi spline, fungsi rasional, deret Fourier, dan lain-lain juga. Nah, ini baru pengenalan. Kedepannya kita akan ngulik bagian interpolasi ini. Jadi kita tinggalkan dulu regresi, kita akan lebih fokus ke interpolasi. Tadi seperti yang disampaikan di awal, ada interpolasi lancar, kuadratik, kubik, dan banyak lagi jenis interpolasi lainnya yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi ada persoalan interpolasi polinom yang paling dekat yang akan kita pelajari. Nah, untuk sampai di sini silahkan dipelajari dulu, silahkan setidaknya kalian tahu kenapa muncul
istilah interpolasi. Kenapa kita harus interpolasi? Bedanya interpolasi apa dengan regresi? Konsepnya seperti apa? Setidaknya kalian bisa memahami terlebih dahulu. Oke, untuk video yang ini sampai sini dulu. Terima kasih.